Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saya Cynthia Rompas. Saudara Presiden Jokowi menjamu makan siang ketiga bakal capres di Istana Merdeka Jakarta. Jokowi mengundang Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Prabowo Subianto santap siang bersama di Istana Merdeka. Suasana makan siang tampak akrab. Sesekali Jokowi meminta para capres untuk mengambil dan mencoba menu hidangan yang tersedia. Jamuan ini dianggap sebagai bagian dari komitmen Presiden Jokowi mendukung ketiga bakal calon presiden dalam Pilpres 2024. Makanan khas Nusantara jadi menu makan siang Jokowi dan ketiga bakal capres. Mulai makanan pembuka, makanan utama, dan juga sajian penutup hingga minuman segar dihidangkan dalam jamuan itu. Menu yang disantap bersama Jokowi dan para baca pres antara lain nasi putih, soto Lamongan, ayam kodok, sapi lada hitam, bebek panggang. Lalu ada cumi goreng, udang goreng telur asin, sayur kailan cas sapi, es selaksamana mengamuk yakni es mangga kueni dicampur santan dan gula, juga jus jeruk. Bakal Capres Prabowo Subianto ucapkan terima kasih sudah diundang makan siang bersama bakal Capres lain oleh Presiden Jokowi di Istana Merdeka Jakarta. Prabowo mengaku karena undangan makan siang ini dirinya bisa berkumpul bareng Ganjar dan Anies. Diundang makan oleh Bapak Presiden, ya. Dan lumayan tadi ya makannya. Saya makan banyak sih. Ada soto tadi ya, soto, lontong, cumi-cumi, sayur juga. Sayur, lumayan. Jadi bagus ya, kita juga dalam suasana yang akrab. Dan tadi kami juga ucapkan terima kasih diundang. Kalau nggak diundang kita jarang bisa kumpul ya. Begitu. Bakal Capres Anies Baswedan pun menjelaskan setelah makan siang dengan Jokowi, ketiga bakal Capres berbincang santai. Ketiga kandidat presiden sekaligus menitip pesan kepada Presiden agar Jokowi menjaga netralitas dalam pemilu, termasuk seluruh unsur penyelenggara yang terlibat dalam pesta demokrasi. Tidak ada sesuatu yang berat. Hanya kami tadi sampaikan kepada beliau bahwa kami sering bertemu dengan banyak orang-orang yang sayang pada Pak Presiden. Dan mereka-mereka yang sayang ini menitipkan pesan untuk Bapak Presiden bisa menjaga netralitas dan menegaskan kepada seluruh aparat untuk menjaga netralitas di dalam Pilpres pemilu. Senada dengan Anies, Ganjar juga menyampaikan para bakal capres berharap pemilu berjalan damai, adil, dan para aparat tak memihak. Ganjar Pranowo bercerita ketika ketiga bakal capres kebetulan kompak berbatik saat jamuan makan siang. Antara dua anggota Kagama. Kok pakai batik semua? Ya kebetulan gitu aja, kebetulan. Ini nggak janjian ya Pak? Ya, kita? Janjian. Ya, artinya kita orang Indonesia yang cinta produk Indonesia. Pak Presiden mencoba untuk kita selalu bisa berkomunikasi dengan baik dan beliau orang baik. Insya Allah juga akan mendukung sistem demokrasi yang baik dan mudah-mudahan tadi Bang disampaikan oleh beliau-beliau juga insya Allah akan bisa dilaksanakan. Nah, tugas kita, yuk kita jaga bersama-sama pemilu ini damai, para aparaturnya betul-betul imparsial.
Soal momen jamuan makan siang Jokowi dengan Ganjar, Prabowo dan juga Anies, kita akan berbincang dengan tenaga ahli utama KSP Johannes Joko yang sudah bergabung melalui sambungan daring, dan juga di studio sudah bergabung bersama kami pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia. Sudah ada Bang Ray Rangkuti. Selamat petang Bang Ray, dan selamat sore juga untuk Pak Johannes. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sama-sama. Selamat sore Bang Ray, selamat sore Mbak Sopo nih, Selamat Mbak sore. Dengan Cynthia, Pak Joko. Mbak Terima Cynthia. kasih. Oke Mbak Cynthia. Baik, saya akan ke Pak Joko terlebih dulu ya Bang Ray. Pak Joko, kalau kata Pak Anies ini undangan kan sudah sejak pekan lalu. Kenapa Pak Jokowi mengundang para baca pres ini? Apa sih sebenarnya pesan yang ingin disampaikan oleh Presiden kepada ketiga baca pres yang harus disampaikan secara langsung mungkin? Ya, yang pertama tentu Mbak, pertemuan ini memang sudah direncanakan lama begitu Mbak. Tetapi karena kita tahu sendiri para baca pres itu punya segudang agenda, Pak Presiden juga punya agenda, akhirnya waktunya dicari-cari ya ketemunya hari ini. Bagaimanapun juga Bapak Presiden Jokowi itu selain sebagai kepala pemerintahan, beliau juga sebagai kepala negara begitu Mbak. Dan tentu sebagai kepala negara, Presiden sangat berkepentingan sekali agar seluruh proses-proses tahapan pemilu, seluruh situasi dan kondisi politik itu bisa berjalan dengan situasi damai, aman, kondusif begitu Mbak. Dan ini yang perlu kita apresiasi dengan pertemuan ini, karena bagaimanapun juga kalau kita lihat situasi kondisi hari ini di media sosial, di masyarakat itu tampaknya mulai menghangat. Dengan pertemuan ini setidaknya ini menjadi oase gitu bagi situasi yang mulai menghangat, menjadi cooling system gitu untuk agar ya para pendukung dari masing-masing baca pres ini bisa betul-betul mengedepankan agar kontestasi politik pemilu yang menjadi agenda konstitusi 5 tahunan ini betul-betul menjadi agenda kompetisi yang produktif begitu. Oke, jadi nah kalau dari Bang Ray sendiri, menurut Bang Ray, pengamatan Bang Ray, ini gestur politik dari Pak Jokowi seperti apa sih? Kenapa momennya sekarang? Ya kalau momennya sekarang ya mungkin karena udah semuanya masuk ke KPU kan. Jadi setidaknya udah 80% lah, tinggalkan nanti verifikasi di administrasi untuk menetapkan apakah 3 pasangan calon presiden wakil presiden ini layak bertanding atau tidak gitu. Nah cuman ya ini kayaknya makan-makan biasa saja. Sebetulnya kalau dilihat dari makan-makan biasa ini targetnya cuma simbolik. Bahwa keempat-empatnya ini rukun saja ya, nggak ada masalah apa-apa gitu. Tanpa menjelaskan apakah kemungkinan keinginan-keinginan misalnya untuk menghendaki presiden itu bisa netral atau tidak itu belum terlihat di dalam hasil makan-makan siang ini gitu. Nah kan kalau kita baca setidaknya 2 dari 3 calon presiden ini kan berbicara soal tema netralitas presiden kan. Sesuatu yang mungkin bisa dipahami mengingat ada salah satu dari calon wakil presiden ini adalah anak presiden Pak Jokowi gitu. Bayangan saya sih mungkin Pak Jokowi udah memberi misalnya gambaran-gambaran apa yang dilakukan oleh beliau untuk menandaskan bahwa beliau benar-benar netral. Misalnya, ini misal loh ya, dengan mengatakan saya tidak akan ikut kampanye. Misalnya begitu ya. Yang kedua, saya tidak mengizinkan siapapun ya orangnya yang berada di bawah kekuasaan saya untuk terlibat dalam pemenangan. Misalnya begitu ya. Dan seterusnya itu contoh-contoh saja. Untuk memberi ilustrasi bahwa apa yang dimaksudkan oleh 2 dari 3 calon presiden ini tercapai di dalam makan-makan itu. Jadi nggak sekedar hanya makan-makan, dipoto orang, isinya yang ringan-ringan saja gitu ya. Mengingat pertemuan yang seperti ini jelas sangat mahal sekali gitu. Tapi kalau menurut Bang Ray sendiri ini kan bisa dikatakan mungkin baru pertama kalinya ketika Presiden mengundang 3 baca pres yang akan maju dalam kontestasi. Menurut Anda apakah ini hanya akan menjadi momentum simbolik saja, tapi pada nantinya akan hal berbeda? Ya makanya kita tunggu nanti penjelasan-penjelasan mungkin dari Bung Joko, kalaupun tidak presiden yang langsung menjelaskannya gitu. Langkah-langkah apa kira-kira yang bisa memastikan bahwa presiden ini dapat berlaku netral gitu ya. Sebab kalau cuman sekedar makan siang lalu ungkapan-ungkapan bahwa saya akan netral, tidak ada langkah-langkah yang memungkinkan orang percaya, saya kira situasinya akan sama-sama saja. Meskipun tentu saja pertemuan ini tetap harus kita apresiasi ya. Karena itu tadi Bung Joko sudah menyebutkan tensinya di bawah ini udah mulai mengeras.
ya kan? Dan yang paling penting, pertanyaan orang tentang netralitas presiden itu hari demi hari makin tinggi. Ya. Jadi apa yang diungkapkan oleh dua calon presiden itu bukan sesuatu yang mengada-ada, ya kan? Tadi orang pertama tentu melihat proses sidang hakim MK yang kemarin kan. Ya. Yang kedua ada anaknya presiden di dalam. Yang ketiga presiden sendiri yang kemarin mengatakan tidak akan mengusung anaknya, tiba-tiba sekarang merestui gitu ya. Dan di ujungnya adalah soal kemungkinan adanya sengketa hasil pelaksanaan pilpres ya, dengan komposisi hakim yang sekarang sedang dipertanyakan orang, bahkan sedang dilaporkan orang ke Mahkamah Kehormatan MK begitu ya. Oke. Nah ini semua membulat, yang kalau lama-lama tidak segera diperjelas ya situasi, kondisi, keinginan perihal netralitas presiden itu bisa mengurangi tingkat kepercayaan orang kepada hasil pemilu. Baik. Nah perlu diingatkan hasil pemilu itu bukan soal facts-nya, soal bahwa kenyataannya hasil suara dihitung dengan baik, macam-macam. Bukan sekedar itu. Tapi termasuk di dalamnya menjaga trust, menjaga rasa kepercayaan orang. Baik kepada pemerintah yang sedang berkuasa, sebagai penanggung jawab pemilu, maupun kepada penyelenggara pemilu dalam ini KPU. Jadi dan sebenarnya Bawaslu. ada jangka panjang yang harus difikirkan. Itu Seperti yang itu ya harus Bang Rey? ditumbuhkan. Makanya mungkin makan siang ini tentu tidak akan menyelesaikan jawaban. Saya coba bergeser ke Pak Joko. Pak Joko, kenapa sih sebenarnya momennya hari ini? Apakah memang ini waktu yang tepat karena ketiganya sudah masuk dalam KPU, atau memang seperti yang tadi Bang Rey bilang, situasi di bawah ini sudah mulai memanas seperti itu? Ya, yang pertama tentu kalau ditanya momennya, ya momennya karena memang ketemunya agendanya begitu, jadwalnya dari semuanya, dan juga presiden kan hari ini. Itu yang pasti itu, Mbak. Tetapi begini, Mbak, yang saya ingin menyampaikan, memberikan tanggapan apa yang disampaikan Bang Rey tadi, bahwa suasana kebatinan kami di istana hari ini adalah suasana kebatinan harus dilihat konteks utuh apa yang terjadi hari ini. Sebelum pertemuan Bapak Presiden dengan tiga baca pres ini, Bapak Presiden juga bertemu dengan seluruh PJ kepala daerah dari seluruh Indonesia. Dalam pertemuan itu yang menarik adalah Bapak Presiden dengan tegas mengatakan evaluasi terhadap PJ itu bisa dilakukan, termasuk juga evaluasi kalau PJ kepala daerah ini mulai di tahun tahun politik ini mulai agak miring-miring. Inilah yang menjadi kekuatan kami, Mbak, di lingkaran istana untuk terus betul-betul menjaga netralitas, karena bagaimanapun juga kalau kita bicara netralitas, jangan ragukan komitmen Bapak Presiden. Apa buktinya? Kalau buktinya adalah di tahun 2019 beliau itu menjabat sebagai presiden. Tetapi pada saat beliau menjabat, beliau juga running, kita bisa lihat bagaimana aparat negara itu netralitasnya terjaga. Karena kalau tidak terjaga, beliau itu cuma menang pada Pilpres 2019 dibanding 2014, itu selisihnya tidak lebih dari 3%. Oke. Bahkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tempat beliau sebagai kadernya, itu menang cuma selisih 0,3%. Artinya apa? Masalah kompetisi ini betul-betul dijaga netralitasnya, dan tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Anies, dan komitmen itu juga betul-betul disampaikan oleh Bapak Presiden dalam pertemuan itu. Maaf saya potong Pak Joko, ini kan kalau tadi dibilang ada komitmen yang akan disampaikan Presiden untuk menjaga netralitas. Tapi tadi Bang Rey juga sempat menyinggung gitu ya Bang ya, bahwa beberapa waktu lalu Presiden sempat mengutarakan untuk sepertinya tidak ketika Gibran akan maju, tapi nyatanya juga maju. Apakah ada jaminan dari Presiden Jokowi untuk menjaga netralitas ini? Ya, kalau dalam konteks jaminan, sekali lagi Mbak, kekhawatiran Bang Rey, kekhawatiran masyarakat terhadap netralitas dalam setiap pelaksanaan pemilu itu kan selalu menjadi isu rutin tiap 5 tahun sekali terhadap bila ada kepentingan-kepentingan dari mereka yang berkuasa atau yang menjabat itu running dalam kompetisi itu. Tetapi sekali lagi buktinya saja kita melihat prosesnya. Kalau terkait masalah Mas Gibran maju dan segala macam itu kan hak konstitusional ya. Kita harus betul-betul menghargai 3 aras poros demokrasi, ada legislatif, ada yudikatif, kemudian ada eksekutif. Ini yang harus kita lihat. Tetap selain itu Mbak, yang betul-betul kita dorong adalah kekhawatiran itu boleh masyarakat tidak salah
Bang Rey dan masyarakat sipil melihat itu sebagai kekhawatiran. Tetapi ayo kita wujudkan kekhawatiran itu menjadi sebuah gerak partisipatif terhadap pengawasan proses pemilu yang akan berjalan. Karena bagaimanapun juga partisipasi masyarakat untuk betul-betul melihat, apalagi sekarang ini eranya era media sosial, apapun yang dilakukan oleh aparatur sipil negara ataupun TNI dan Polri, bila terjadi keanehan-keanehan atau keganjilan penyimpangan-penyimpangan, itu sangat mudah sekali tercapture di media sosial dan itu sangat mudah sekali diamplifikasi di media sosial. Disinilah sebenarnya kita berharap mari kita jaga demokrasi kita dalam demokrasi yang betul-betul demokrasi keindonesiaan. Ayo kita pertahankan ini pengawasan dan partisipasi publik ini. Oke, Bang Rey, kalau dilihat dari pertemuan makan siang ini memang terkesan begitu dekat, begitu akrab sambil menyampaikan pesan yang disampaikan oleh Anies dan juga Pak Ganjar. Presiden nggak memberi pesan secara langsung. Yang kita tangkap isi dari pertemuan itu kan cuman dari Pak Ganjar, kemudian Pak Anies. Kalau Pak Prabowo saya kira justru nggak memberi gambaran situasi kecuali makan enak, sayur, macam-macam dan sebagainya. Oke. Tapi kalau itulah makanya saya mengatakan tadi mestinya pertemuan itu jangan lagi simbolik. Nih Bung Joko mestinya udah datang dengan seperangkat langkah baru. Apa yang akan mereka lakukan untuk menurunkan tensi ketidakpercayaan publik terhadap perkembangan demokrasi kita gitu loh. Apakah, itu yang saya katakan. Saya potong Bang Jadi Rey. tidak cukup sekedar penjelasan. Harus dilihat sebagai ini Bang Rey, tadi kan juga ada pertemuan antara Presiden dengan seluruh pejabat kepala daerah yang ada. Di situ dengan tegas Bapak Presiden mengatakan kalau Anda miring-miring akan saya ganti secepatnya tanpa harus menunggu 1 tahun atau masa pemerintah masa jabatan mereka. Itu menjadi komitmen luar biasa menurut saya Bang Rey. Sebab kita udah terbiasa melihat kata-kata yang berbeda dengan tindakan. Itu persoalan kita kan. Itu yang Bang Rey lihat. Iya, saya kira itu juga yang mengungkapkan mengapa begitu cepat pertanyaan orang soal netralitas presiden. Oke, apakah ini akan jadi kekhawatiran ke depannya akan bisa lagi terjadi ketika kata-kata akan berbeda dengan tindakan? Ya mudah-mudahan saya itu lebih senang kalau sebetulnya melihat tindakan ditimbang kata-kata. Karena udah terlalu banyak kata-kata yang indah dan bagus yang berbeda tindakannya di lapangan. Nah, oleh karena itu mungkin itu saya membayangkan Bung Joko langsung tidak mengumbar ribuan kata-kata yang sudah sering kita dengar. Semua serba manis yang tidak ada manis itu, meskipun kita hadapi ternyata di lapangan begitu pahitnya gitu. Nah, oleh karena itulah saya mengatakan begini, orang baik dan sebaik apapun dia harus tetap dibatasi di lingkungan, di dalam sebuah sistem yang baik. Tapi tadi Pak Ganjar juga sempat menyinggung bahwa Pak Jokowi orang baik. Apa maksudnya? Oh iyalah, kan saya udah mengatakan tadi, kalau ungkapan kata-kata baik itu tuh berhamburan di jagat politik kita, yang kita lihat aksinya sebaliknya. Orang yang mengata-ngatai kemarin si A, si B itu sebagai sangat buruk, bisa hari ini dia memujinya dengan sangat baik. Itu udah kita lihat di dunia politik kita. Oleh karena itulah saya mengatakan, tolong dong semua kalimat-kalimat indah itu dirangkai dalam sebuah tindakan. Kalau Anda mengatakan kemarin misalnya tidak akan mencalonkan orang karena begini begono, buktikan itu sampai hari ini supaya orang lalu percaya. Apalagi pertemuan yang kayak tadi itu tidak ada pernyataan sama sekali dari Presiden. Presiden cuma buat jamuan makan yang bicara Bung Joko. Bung Joko hanya mengajak kita supaya percaya pada komitmen Presiden. Coba kita langsung tanya ke Bung Joko. Gitu Pak Joko, kenapa Pak Presiden tidak ikut memberikan statement atas makan siang ini? Ya kita tunggu aja lah Mbak. Nanti kan pada waktunya Bapak Presiden akan memberikan statement begitu. Tetapi saya mengapresiasi lah apa yang disampaikan Bang Rey itu karena saya tahu benar lah proses-proses bagaimana reformasi kita menjaga agar pemilu ini tetap demokratis dari waktu ke waktu. Itulah yang sama-sama ayo kita jaga, itulah sama-sama yang perlu kita dorong agar masyarakat juga berpartisipasi bersama. Itu Mbak. Pak, setuju saya Bung Joko. Oleh karena itu netralitas ini jangan diselesaikan di ucapan dan berhenti di meja makan gitu loh kira-kira. Harus di dalam sebuah tindakan dan kerangka sistem yang baik. Baik, Pak Joko terakhir untuk mengkonfirmasi, apakah besok Bacawa Pres akan juga diundang untuk makan siang bersama? Artinya Pak Jokowi ketemu anak sulungnya ya? Kalau yang kami dapat informasi yang mengundang bukan Pak Presiden begitu Mbak untuk yang Bacawa Pres, nanti yang mengundang adalah dari
Pak Kiai Ma'ruf Amin dari Wakil Presiden. Tetapi terkait jadwalnya seperti apa, ini kan belum, nantilah malaman kita baru tahu detailnya seperti apa gitu, Mbak. Ada alasan khusus kenapa bukan Presiden yang ingin makan siang bersama? Ya kalau bakal calon presiden yang undang ya presiden, kalau bakal calon wakil presiden yang undang calon wakil presiden, ya kurang lebih gitu aja lah Mbak, sederhana aja lah kita melihatnya. Baik, terima kasih sekali lagi tenaga ahli utama KSP, Johannes Joko sudah bergabung bersama kami. Terima kasih sekali lagi Bang Ray Rangkuti, pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia. Mudah-mudahan tidak hanya kata-kata tapi bisa tidak dibuktikan berhenti di ucapan tidak berhenti dan tidak diucapkan. selesai di meja makan. Gitu. Terima kasih, selamat sore.